Coach Sintayong pelatih timnas Indonesia dan Gary Southgate pelatih timnas Inggris menjadi buah bibir pecinta sepak bola dunia pun termasuk Indonesia tentunya. Bagaimana cara Gary Southgate mengelola sebuah tim nasional? Sebelum lebih jauh, aku gak pernah bosan-bosannya untuk ingatkan teman-teman, ketika teman-teman tonton video ini, jangan lupa tekan tombol like-nya. Bisa kita sebut saat Inggris mengikuti turnamen yang bernama Euro di tahun 2024 yang sedang berjalan. Pada saat kita membuat video ini, pemain-pemainnya beken. Kita sebut saja Harry Kane, Foden, Bellingham, Saka, Rice, Arnold, Trippier, Walker, Stones, Pickford, dan banyak pemain-pemain lainnya. Namun, apa yang ditampilkan oleh Gary Southgate bersama timnas Inggris dikritik habis-habisan. Gary Southgate nggak mampu mengeluarkan potensi pemain seperti tadi sudah kita sebut Harry Kane, Foden, Bellingham yang sangat amat luar biasa di Real Madrid, malah tidak banyak memberikan sesuatu yang istimewa bersama timnas Inggris, sehingga dikait-kaitkan juga dengan posisinya Coach Sintayong, pelatih timnas Indonesia. Mengapa dikaitkan dengan posisi Coach Sintayong? Belum lama ini teman-teman, banyak ataupun sebagian pihak mengatakan kalau misalnya timnas Indonesia era sekarang ini yang diisi oleh pemain-pemain keturunan yang mampu memberikan kontribusi luar biasa, disebut oleh sebagian pihak, pelatih manapun akan bisa membawa timnas Indonesia berprestasi atau berbuat banyak seperti yang sudah dilakukan oleh Coach Sintayong. Namun dari apa yang terjadi di timnas Inggris, tentunya nggak semudah itu. Inggris liganya sangat amat luar biasa, menghibur, dan disebut-sebut menjadi liga terbaik di dunia, walaupun itu bisa diperdebatkan. Nah, ketika kita bicara sebuah liga yang menarik, hebat, dan lain sebagainya, eloknya akan menghasilkan sebuah timnas yang oke. Nah, yang ditampilkan oleh Gary Southgate sampai saat aku memposting video ini, ya jauh dari harapan. Khususnya isi dari tactical, dari permainan, bagaimana pemain tersebut mengeluarkan permainan yang menarik di atas lapangan, itu hilang. Dan banyak kita bisa mendapatkan pelajaran teman-teman ketika pelatih yang tidak mampu mengeluarkan potensi ataupun tidak mampu mengontrol ruang ganti dan lain sebagainya, membuat akhirnya skuad tersebut pun flop atau tidak bisa berkembang. Namun perlu aku garis bawahi teman-teman, ya namanya juga sebuah turnamen, kadang sebuah negara ataupun sebuah klub di awal-awal agak tersiok-siok ataupun tidak begitu hebat istimewa pertandingannya yang dia tunjukkan teman-teman. Namun di ujungnya malah menampilkan track yang menanjak. Nah, ya itu normal di dunia sepak bola. Tapi kalau kita berkaca di beberapa dua pertandingan khusus yang sudah dilakoni oleh timnas Inggris teman-teman, yang terakhir melawan Denmark dengan skor akhir imbang 1-1, tentu ini tidak diharapkan. Denmark kita bisa melihat bagaimana mampu mengurung, mampu membuat Inggris kesulitan lah. Padahal secara individu bisa kita sebut Inggris lebih superior ketimbang Denmark. Nah, sebelum masuk ke poin selanjutnya, ada nggak yang merasa event Euro tahun 2024 ini nggak begitu hype banget, nggak begitu banyak orang menunggu pertandingannya? Nah, malah di rentang-rentang turnamen Euro ini sedang bergulir, lebih banyak akhirnya pecinta sepak bola Indonesia, kita khusus bicara Indonesia ya teman-teman, membahas timnas Indonesia, membahas perkembangan kompetisi domestik Liga Indonesia, membahas gebrakan dari PSSI, membahas pemain-pemain keturunan, membahas GBK, membahas stadion yang dimiliki oleh timnas Indonesia ke depannya, membahas bagaimana jadwal Liga 1 Indonesia, membahas bagaimana persiapan klub-klub yang ada di Liga Indonesia, dan banyak lainnya. Coba tulis di kolom komentar, apakah teman-teman yang nonton video ini merasakan hal demikian? Karena ada beberapa pecinta sepak bola Indonesia menyampaikan ke aku hal demikian teman-teman, soal tidak begitu
kuatnya animo pada saat kita menyaksikan Euro. Aku beranggapan, kenapa animonya belum begitu kencang? Pertama, apa yang ditampilkan oleh negara-negara di Euro tahun 2024 dari sisi permainan khususnya teman-teman belum begitu memberikan nilai ataupun daya tarik yang kuat untuk kita saksikan. Salah satunya fans-fans pecinta sepak bola kan banyak melihat Liga Inggris. Salah satu yang mereka nantikan tentu timnas Inggris. Timnas Inggris ya gaya permainannya jauh banget, nggak jelas. Beberapa item permainan konstruktif yang coba mereka aplikasikan. Nah, coba silahkan tulis di kolom komentar ya teman-teman apa yang aku tanyakan tadi. Dan yang kedua tentunya ini belum masuk ke babak knockout. Tahu ini masih kan fase grup, dan ya akan lebih seru tentunya ketika kita bicara di babak fase gugur teman-teman. Itu akan menjadikan sebuah prestise yang sangat oke untuk kita nantikan. Ya, itu sekedar beberapa pandangan aku teman-teman. Namun demikian, memang kalau kita bicara sebuah timnas, karena rasa nasionalisme, karena posisi sekarang pun timnas Indonesia lagi hype-hype-nya, orang pun nggak sabar melihat terus perkembangan, mengupdate, mencari informasi bagaimana timnas Indonesia. Kita kembali ke konteks soal pelatih teman-teman, bagaimana membuat rasa nyaman terhadap pemain tersebut, bagaimana bisa mengeluarkan potensi, ini sangat amat penting. Ada beberapa contoh yang terdekat aja, kita nggak usah bahas di luar, di Liga Indonesia. Ada namanya pelatih Persija X ya teman-teman, udah nggak di Persija lagi, Coach Angelo Alessio. Ini pelatih yang memiliki kurikulum vitae yang oke dari Italia. Datang dia ke Persija Jakarta, mencoba menerapkan taktikalnya, prinsip-prinsipnya tentunya teman-teman. Nah, kemudian dari satu pertandingan ke pertandingan yang lain mengalami kesulitan. Setelah ia pergi ataupun di akhir-akhir karirnya bersama Persija Jakarta, Angelo Alessio pun melontarkan statement yang cukup menarik. Kalau misalnya pemain-pemain yang ia latih dari sisi pemahaman taktikal perlu dievaluasi, perlu untuk diperhatikan teman-teman. Kenapa Coach Angelo Alessio mengatakan demikian? Karena apa? Penerapan ataupun penyampaian instruksi yang ia berikan kepada pemain-pemain nggak secara oke bisa diimplementasikan, sehingga akhirnya apa? Membuat pemain-pemain pun nggak nyaman. Akhirnya lagi apa yang disampaikan oleh pelatih tidak berjalan tentunya, dan membuat permainan sebuah tim tersebut tentu jauh dari kata harapan. Dan kala itu Persija bersama Angelo Alessio permainannya ya naik turun, naik turun, naik turun. Itu salah satu contoh. Kemudian contoh kedua, Persib Bandung bersama Luis Mia. Persib bersama Luis Mia awal-awal gacor banget, tapi di ujungnya mulailah mengalami sedikit problematika. Usut punya usut, akhirnya Luis Mia pun katakan ini soal ya taktikal lagi ya teman-teman, pemahaman prinsip di atas lapangan yang tentu bagi seorang pelatih jika itu tidak mampu diaplikasikan akan sulit bagi timnya untuk bisa memenangkan pertandingan ataupun menjalankan pertandingan tersebut di atas lapangan pun termasuk. Kita nggak bisa hanya menyalahkan pemain tidak mampu menjalankan instruksi pelatih, tetapi bagaimana pelatih itu juga mampu memahami bagaimana potensi yang dimiliki oleh seorang pemain. Aku pernah berbicara dengan Coach Bernardo Tavares, pelatih PSM Makassar yang pernah membawa PSM menjadi juara Liga 1 Indonesia di musim perdananya. Aku tanya kepada Coach Bernardo Tavares, apa resep juaranya PSM Makassar dengan tidak begitu banyak pemain bintang teman-teman, banyak dikombin dengan pemain-pemain muda. Salah satu atribut yang disampaikan oleh Coach Bernardo Tavares, bagaimana saya mengikuti apa yang dimaukan oleh pemain, apa yang diinginkan. Oh ya, tentu ada beberapa bumbu-bumbu secara pendekatan di atas lapangan akan dituangkan sesuai dengan pemikiran Coach Bernardo Tavares. Tetapi bagaimana saya membuat nyaman pemain tersebut? Nah, karena rasa nyaman tersebut membuat pemain-pemain PSM Makassar konsisten sepanjang 90 menit pertandingan, sepanjang kompetisi bergulir, dan akhirnya ujungnya menjadi juara alias kampion Liga 1 Indonesia. Nah, jika kita berbicara case-case tersebut, tentu ini bisa kita pertanyakan dengan Gary Southgate. Tanpa mengurangi rasa hormat, tentu aku tidak akan menjelek-jelekkan seorang pelatih. Aku respect bagaimana sulitnya mengelola dengan skuad timnas Inggris. Teman-teman pasti memiliki ego dalam tanda petik masing-masing. Kita sebut saja namanya Bellingham, Foden, Harry Kane, Saka, dan lain sebagainya. Salah satu pernyataan yang aneh lah ya,
lucu dikala Gareth Southgate melontarkan untuk posisi timnas Inggris sekarang salah satu pemain tidak ada yang menggantikannya, yaitu Calvin Phillips. Nah, artinya kalau kita bedah teman-teman, Calvin Phillips pun ketika main bersama timnas Inggris tidak memberikan hal yang istimewa. Terus itu Gareth Southgate melontarkan, ya nggak ada yang menggantikan sosok Calvin Phillips. What? Ini kan hal-hal yang aneh. Lalu pergantian-pergantian yang dilakukan oleh Gareth Southgate pun memunculkan pertanyaan. Contoh melawan Denmark. Ini kan tentu bagi seorang pelatih sekaliber Gareth Southgate harus terus mendapatkan sebuah pengalaman, harus menunjukkan kapasitasnya teman-teman, sehingga ya bukan hanya sekedar memaksakan apa yang dia inginkan, tapi melihat kondisi dari pemainnya, melihat kondisi bagaimana apakah yang dia sampaikan itu, yang ia instruksikan itu sesuai nggak dengan kapasitas dari pemain-pemain di atas lapangan. Itu hal yang perlu kita cermati teman-teman. Kalau misalnya instruksinya membuat pemain tidak nyaman, maka akan sulit Inggris pun untuk bisa memberikan permainan terbaik. Ya, pemain pasti tidak akan belak-belakan membantah, menyerang ataupun mendiskreditkan seorang pelatih teman-teman. Pasti ujungnya nanti di akhir kontraknya ataupun sudah selesai kontrak Gareth Southgate bersama timnas Inggris, pasti sedikit banyaknya pemain-pemain pun akan speak up apa yang terjadi kala Inggris di Euro tahun 2024. Ya, ini Gareth Southgate, aku masih menanti apa yang akan terjadi bagi timnas Inggris di Euro tahun 2024. Aku berpikiran, wah ini ngeprank nih Gareth Southgate, ini awal-awal aja, endingnya semoga memberikan sesuatu yang lebih istimewa lagi. Dan ada satu hal yang mungkin ya ini terjadi juga bersama Coach Sintayong dan bersama Gareth Southgate pun terjadi. Bagaimana pergantian pemain sih yang dilakukan oleh Gareth Southgate dan Coach STY. Coach STY salah satu yang sering disoroti kadang telatnya pergantian dilakukan oleh Coach Sintayong sehingga tidak memberikan efek yang luar biasa terhadap permainan timnas Indonesia. Termasuk Gareth Southgate, pergantian, pembacaan, memasukkan pemain itu tidak begitu oke, dikatakan oleh berbagai macam pandit ataupun ex pelatih timnas Inggris ataupun pelatih-pelatih yang ada di belahan dunia. Nah, dari beberapa yang sudah kita sampaikan tersebut, tentu ini sesuatu yang sangat bisa kita sebut keunggulan Coach Sintayong bersama timnas Indonesia. Bagaimana ia bisa menyatukan tim, membuat nyaman pemain tersebut, mengontrol ruang ganti, meredam keegoisan masing-masing pemain. Kemudian kalau ada overlap dilakukan oleh sebagian pemain, sebut saja Marcelino Ferdinand teman-teman. Ada beberapa statement yang dia sampaikan, dia menunjukkan Coach Sintayong sebagai sosok yang harus dihormati. Akhirnya Coach Sintayong katakan ke Marcelino, memperingatkanlah kepada Marcelino. Ini kan menunjukkan jiwa leadershipnya seorang pelatih kepala teman-teman. Lalu dia juga bisa sebagai seorang ayah. Lalu dari sisi pemahaman taktikal seorang pelatih disebut oleh Justin Hubner, misalnya Coach Sintayong ini pintar dan seterusnya. Nah, hal-hal ini akhirnya membuat sebuah kesimpulan teman-teman. Meski skuad itu bagus, meski skuad itu mentereng pemain A, B, C, D, E, tapi kalau misalnya pelatihnya nggak bisa mengontrol, nggak bisa memahami, nggak bisa membuat nyaman, nggak bisa membuat pemain tersebut rileks, nggak bisa membaca potensi sebuah pemain teman-teman, maka akan sulit untuk bisa mengembangkan sebuah timnas tersebut ataupun klub. Yang sudah kita lihat dari apa yang dialami oleh ST bersama timnas dan dari apa dan beberapa tahun yang sudah dialami oleh Gareth Southgate bersama timnas Inggris. Ya, kita lihat next bagaimana pertandingan Inggris melawan lawan-lawan lainnya. Bye. Silahkan tulis di kolom komentar.